Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya di sini saya merasakan kehangatan, ya. Yang masya Allah tempatnya nggak gede, tetapi semuanya nyaman dan khas. Ya, mudah-mudahan keberkahan senantiasa tercurah kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bashar sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala kama qala bihil qari syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan muliakan Ketua DKM Bapak Sultan Mersal, kemudian para alim ulama, para asatidz, di sini ada Ustadz Irwan juga, ada Ustadz Yusron, kemudian bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Baik sehat jasmani, baik sehat rohani, dan juga sehat finansial. Kalau udah dibilang finansial kenceng, aminnya ya. Karena di antara ujian yang terbesar di dunia ini adalah ujian ekonomi, betul? Alhamdulillah juga pada malam hari ini, malam ke-17 bulan Ramadan, yang artinya alhamdulillah tanpa kita sadari Ramadan ini telah berjalan lebih dari 2 pekan, setengah bulan ya. Berarti masih ada sekitar 13 sampai 14 hari lagi bulan Ramadan tahun ini akan segera berakhir. Yang mana mari bersama-sama kita kencangkan lagi ikat pinggang kita raih ketakwaan di sisi Allah, sehingga Allah menerima seluruh ibadah puasa dan seluruh ibadah-ibadah yang mengiringi daripada bulan puasa tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Dan malam hari ini kita mencoba untuk bermudzakarah tentang hikmah daripada nuzulul Quran. Dan alhamdulillah di sini banyak adik-adik juga yang hadir. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah, dan juga cinta dan menjadi generasi Qur'ani. Amin ya Rabbal Alamin. Sesuai dengan apa yang tadi telah dibacakan oleh Ustadz Sulhi, ayat daripada surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Mulianya bulan Ramadan karena ada kemuliaan Al-Qur'an, ya. Jadi Ramadan ini bulan mulia, bukan bulan suci. Karena kalau bulan suci dalam Islam ini adalah 4 bulan yang sisa lainnya, ya. Baik Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab, itu bulan suci. Tapi kalau Ramadan ini adalah bulan mulia. Mulianya karena di dalam bulan Ramadan ini turunnya Al-Qur'an. Hudal linnas, yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Kalau sudah bahasanya seluruh manusia, ini keluar dari sekat apapun agama. Karena Al-Quran ini hadir sebagai penutup, pelengkap, dan juga sebagai penjelas daripada kitab-kitab samawi yang telah hadir sebelum-sebelumnya. Baik dari kitab Taurat, ya,
yang menjadi pedoman kehidupan diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, hanya kepada Bani Israel. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud yang berisi tentang pujian-pujian yang di dalamnya terdapat 150 pujian yang disebut dengan Al-Mazmur. Untuk siapa? Hanya untuk Bani Israel. Yang ketiga adalah kitab Injil, juga pedoman bagi kaum Nasrani yang isinya tentang kezuhudan dan juga tentang menjauhi keburukan daripada dunia. Hanya ke siapa? Hanya ke kaum Nasrani saja. Tetapi ketika dalam Al-Quran disebutkan hudal linnas, maka berlaku untuk seluruh umat manusia. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, baik kitab Taurat, baik kitab Zabur, baik kitab Injil, ataupun juga suhuf Ibrahim, ya, lembaran-lembaran Ibrahim dan Al-Quran, semuanya turun di bulan Ramadan. Itu kenapa Ramadan adalah bulan yang mulia. Sehingga di mana sebagai penutup, Al-Quran ini menjadi sebuah kitab pedoman yang mutlak bagi kita semuanya, yang selalu sesuai dengan relevansi zaman. Fi kulli sya'bin wa qabilin, bagi seluruh generasi dan kabilah. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakhrijan nasa minal dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim, yang diberikan pembawa wahyunya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Quran banyak sekali memuat kisah-kisah, banyak sekali memuat ilmu-ilmu. Semisalnya adalah dari penciptaan alam semesta sampai akhir kiamat dibahas dalam Al-Quran dengan bahasa yang sangat indah. Kemudian juga dari aspek seluruh kondisi kehidupan secara nyata di dunia, di alam kubur, sampai kita kembali kepada Allah di akhirat nanti, juga dikisahkan di dalam Al-Quran. Kemudian lagi seluruh teori sains, seluruh ilmu sains, ilmu teknologi, kemudian juga prediksi ilmiah terkait dengan embriologi, terkait dengan astronomi, terkait dengan geologi, terkait dengan antropologi, semuanya termaktub di dalam Al-Quran. Bahkan tuntunan kehidupan pun ketika kita sebagai manusia dewasa diwajibkan untuk mencari nafkah pun dijelaskan dengan sangat detail dalam Al-Quran. Ketika sudut pandangnya adalah ekonomi, maka dari aspek produksi, aspek distribusi, aspek konsumsi, semuanya ada dalam Al-Quran. Maka begitu lengkap dan paripurnanya Al-Quran, sehingga tidak ada satu pedoman berkehidupan manapun di dunia yang tidak lengkap dan sempurna seperti Al-Quran. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 23, "Fa'tu bisuratim min mithli." Silahkan kalian buat sebuah surat yang gaya bahasa dan diksinya mirip seperti Al-Quran. Nggak ada yang mampu. Karena Al-Quran semuanya adalah nyata, maka ini adalah bukanlah rekayasa buatan manusia. Dan ini adalah real, tidak ada yang mampu menciptakannya kecuali dari Zat Sang Maha Pencipta. Dalam aspek bisnis kehidupan sehari-hari, seseorang diperintahkan untuk mencari nafkah dari pagi sampai sore, bela-belain kerja. Maka pertanyaannya, kalau dalam pekerjaan kita sudah dituntun oleh Al-Quran, maka pekerjaannya termasuk ke dalam perbuatan amal soleh. Ada sebuah penelitian
yang diteliti oleh kebetulan non-muslim namanya Charles Cutler Torrey. Ini di awal tahun 1900-an. Beliau meneliti unsur-unsur bisnis dalam Al-Quran, dan ternyata setelah diteliti di dalam Al-Quran ini menggunakan 20 terminologi bisnis dalam Al-Quran. Dan 20 terminologi tersebut diulang-ulang sebanyak 370 kali. Kadangkala Allah mengabadikannya dengan kata-kata al-bai'. Dalam surat Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat yang lain pun, dalam Al-Imran 163, wa ma ataitum min zakatin wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahu faulaika humul mud'ifun. Dalam Al-Imran lebih ajib lagi, Pak, kalau kita mengkajinya ya. Karena apa? Karena Allah menyandingkan antara zakat dengan riba. Pertanyaannya kok komparasinya antara zakat dengan riba? Yang satu adalah masyru', yang satu lagi haram. Ternyata Allah ingin memberikan sebuah gambaran. Karena secara bahasa yang namanya zakat dengan riba ini 11-12. Zakat dalam bahasa Arab diambil dari kata zakai zaki, artinya adalah an-numu wal barokah. Numu berkembang dan juga berkah. Sedangkan riba secara bahasa adalah az-ziyadah, yaitu tambahan. Maka dapat kita bayangkan, yang satu berkembang, yang satu bertambah. Berkembang dengan bertambah ini kan sangat similar sekali. Sedekat itu Allah mengasih permisalan. Maka dijelaskan dalam ayatnya, wa ma ataitum mir riba fi amwalin nas fala yarbu indallah. Dan setiap apapun tambahan yang kita dapatkan dari aspek riba, maka Allah tidak menganggap itu sebagai sebuah tambahan. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Dan setiap apapun tambahan yang hadir berangkat dari aspek zakat, maka itulah kelipat gandaan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat indah sekali. Kemudian menggunakan kata tijarah, perniagaan. Kemudian menggunakan kata dirham, dinar, wahid, sampai yang terakhir adalah rizq. Hasil penelitian daripada Charles Cutler Torrey ini dipublikasikan dalam sebuah jurnal, ya. Silakan kalau nggak percaya catat di Google. Nama jurnalnya adalah The Commercial Theological Term in the Quran. Ya. The Commercial Theological Term in the Quran. Silakan dicari di Google. Dan itu fakta. Artinya apa? Artinya dalam Al-Quran begitu sangat sempurna sekali. Bahkan orang Muslim yang tidak mempercayai Al-Quran itu sama mutlak seperti kafir. Karena tidak mempercayai daripada kalamullah Azza wa Jalla. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik yang dirahmati Allah, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami gaya bahasa diksi dalam Al-Quran, memang memiliki uslub kata yang sangat indah, ya. Banyak ayat dalam Al-Quran yang hadir sifatnya berbentuk mujmal. Apa itu mujmal? Mujmal adalah global, ya. Kayak perintah salat, wa aqimus salat wa atuz zakat. Perintahnya wa aqimus salat, tapi dalam Al-Quran tidak dijelaskan kaifiat bagaimana kita melaksanakan salat. Betul? Ya. Lantas dari mana penjelasnya? Maka penjelasnya daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qurannya mujmal, maka hadisnya sebagai mubayyin, penjelas daripada Al-Quran. Al-Qurannya sebagai pedoman kehidupan, hadisnya adalah sebagai petunjuk pelaksana. Apakah selesai kita memahami perintah dan larangan hanya menggunakan Al-Quran dan hadis? Tidak.
Ya, sebagaimana saya harus katakan, beberapa manhaj di luar sana harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Apakah cukup Quran dan Sunnah saja? Tidak. Makanya kita tetap butuh ulama, butuh fuqaha dalam aspek fikih. Ya. Karena fikih dia masuk tatanannya kepada aplikatif yang terperinci. Sebagaimana dalam istilahnya al-fiqhu al-ahkamu syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatihah tafsiliyah. Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat al-muktasabah, al-mustamidah, al-mustanadah yang digali secara terperinci dari dalil-dalil terperinci. Dalilnya secara qat'i Al-Quran dan hadis. Tapi dalam tatanan aplikasinya, petunjuk teknisnya, kadangkala di lapangan suka bingung, ya, suka bingung. Itu kenapa dalam fikih berisi dengan kaidah. Contoh, zaman Rasul dulu nggak ada jual beli online, ya. Sekarang ada jual beli online. Bagaimana hukumnya? Nggak mungkin kita bilang, wah, hukum jual beli online bid'ah, zaman sahabat dulu nggak ada. Salah paham kita di situ. Atau dalam berpuasa, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, Pak ya. Pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh banyak banget, Pak Ustadz. Kalau lagi sholat batal, kan harus wudhu lagi. Lah kalau puasa batal, apakah boleh nyaur lagi? Atau kayak sore-sore menjelang buka puasa, banyak orang jualan takjil, ya. Di internet kan banyak non muslim juga pada pengen merasakan takjil, ya. Mudah-mudahan awalnya penasaran dengan takjil, ujungnya penasaran dengan puasa, akhirnya akan baca syahadat, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaannya, apa pertanyaan? Pak Ustadz, ketika kita rebutan takjil dengan tetangga kita yang non muslim, apakah hukumnya sama dengan jihad fisabilillah? Masya Allah. Banyak sekali pertanyaan, dan ini masuk ranahnya kepada hukum fikih. Atau bahkan ada yang lebih nyeleneh, Pak Ustadz, boleh nggak lagi puasa nelentang? Ya, boleh nggak lagi puasa telentang? Ya, jawabannya tidak, boleh. Makan roti aja nggak boleh, apalagi nelentang. Ataupun ibu-ibu, ya, ibu-ibu ini kan suka ada tamu syar'i bulanan gitu kan, puasanya ada yang ngutang gitu kan. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya masih berhutang puasa, bisa nggak saya bayar hutangnya menggunakan barcode QRIS? Jawabannya tidak boleh. Itu kenapa dari keglobalan Al-Quran diperjelas oleh hadis dan teknisnya dalam tatanan fikih. Nah, ketiga hal tersebut tidak boleh untuk kita abaikan, karena semuanya adalah bagian dari kesempurnaan agama Islam, dan keseluruhannya adalah kesempurnaan daripada syariat Islam itu sendiri. Berbicara masalah syariat memiliki tujuan. Apa tujuan syariat? Disebut dengan maqasid syariah. Maqasid jamak dari maksud, apa? 5. Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifzul akal, menjaga akal. Yang ketiga adalah hifzun nafs, menjaga jiwa. Yang keempat adalah hifzul mal, menjaga harta. Dan yang kelima adalah hifzun nasal, menjaga keturunan. Maka kita kembalikan kepada profesi kita masing-masing. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang berprofesi sebagai pebisnis, ada yang berprofesi sebagai birokrat, ada mungkin yang berprofesi sebagai aparatur negara, baik sipil ataupun non sipil. Maka semuanya kembalikan kepada tujuan daripada syariat itu sendiri. Sebagai contoh lampu merah, ya, lampu merah di Citra di depan itu saya sering sekali melihat suka banyak motor yang nerabas. Ya, tengok kanan kiri masih merah padahal cus udah ngilang gitu kan. Nah, bagaimana hukum menaati lampu merah? Yang bisa jawab boleh terawih duluan.
Menaati lampu merah hukumnya wajib. Pak Ustaz, saya nggak mau taat sama lampu merah. Kenapa, emang musyrik? Enggak, bukan. Ya, taati lampu merah hukumnya wajib. Karena dengan merah harus berhenti, maka hadir keteraturan. Nah, dengan keteraturan ada yang mengatur, ada polisi yang menjaga di samping. Nah, tujuannya kan sesuai dengan menjaga jiwa, biar kita tidak terjadi kecelakaan di jalan. Nah, inilah secara falsafahnya masuk kepada syariat dan diperjelas dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, bapak-bapak, adik-adik, dan ibu-ibu semuanya, pada malam hari ini kita memperingati bersama tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, ya. Turunnya Al-Quran ini secara bertahap berdasarkan kejadian, tetapi daripada seluruh Al-Quran yang Allah ciptakan ini sudah tersimpan di Lauhul Mahfuz, ya. Tersimpan di Lauhul Mahfuz, barulah diturunkan berdasarkan kejadian-kejadian. Kemudian saya ingin menyampaikan sebuah narasi kitab yang berjudul Kaifa nata'amalu ma'al Quran. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Ini saya kutip dari kitabnya Muhammad Al-Ghazali As-Sakha. Beliau adalah dosen saya, ya, guru besar di bidang syariah di Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau menyampaikan 3 kaifa nata'amal, bagaimana cara kita interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah dengan membaca atau disebut dengan qiraah. Ada yang sudah khatam, ada yang sudah khatam 3 kali. Anak-anaknya di rumah ada yang sudah khatam. Ya, kalau anak-anaknya sudah hatam ataupun belum hatam, kasih motivasi Pak Bu, kasih bonus. Yang hatam Quran, yang puasanya hatam, silakan kasih bonus biar anak-anak ini senang dengan syariat. Poin pertama tadi adalah dengan membaca Al-Quran sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Barang siapa yang membaca per huruf, ya, bukan per kalimat, bukan per surat, tapi per huruf, dalam Al-Quran ini akan ternilai kebaikan. Dan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Subhanallah. Per huruf, Pak, saya ulangi, per huruf. Ternilai kebaikan dan kebaikannya dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Wa innila aqulu alif lam mim harfun. Kemudian Rasul menyampaikan kembali, saya tidak menyampaikan beberapa surat yang diawali dengan alif lam mim ini 1 huruf. Walakinnal alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Tetapi huruf alifnya huruf, lamnya huruf, dan huruf mimnya adalah huruf. Masya Allah. Maka fadilah dengan membanyak baca Al-Quran adalah akan mendapatkan kebaikan. Lanjut yang kedua, setelah tadi yang pertama adalah qiraah, maka yang kedua adalah bukan hanya membaca, tetapi juga mengkaji Al-Quran tersebut lewat tilawah dan tadarrus, ya. Tadarrus diambil dari kata darsun. Kalau dalam bahasa Arab ini diawali dengan kata ta, artinya adalah saling mempelajari. Ya tafa'ala, ya tafa'al, artinya adalah saling mempelajari. Jadi bukan hanya membaca, tetapi juga mengkaji. Setelah baca, lihat tarjamahnya, lihat tafsirnya, lihat asbabun nuzulnya dalam hadis-hadisnya. Biasanya saya sering sekali melihat Quran-Quran yang model Quran Syamil, ya, yang ada terjemahannya dan ada tafsirannya, ada asbabun nuzul. Silakan dibaca. Kenapa? Karena memiliki 2 fadilah yang sangat besar sekali. Yang pertama adalah ghasyiyat humur rahmah.
Orang yang mengkaji Al-Quran itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibentangkan rahmat seluas-luasnya. Artinya, setelah baca Al-Quran, kita mohon ampun sama Allah, niscaya Allah akan mengampuni. Setelah membaca, kita meminta kepada Allah atas hajat kita, niscaya Allah akan mengabulkan hajat kita. Karena janji Allah, ghasyiyatuhumur rahmah, akan dibentangkan itu rahmat Allah di atas orang yang mentadaruskan Al-Quran. Yang kedua adalah nazalat alaihimus sakinah. Orang yang sering baca Al-Quran kemudian mengkaji, itu akan diberikan ketenangan jiwa, kedamaian dalam jiwanya. Karena sesungguhnya yang kita cari di dunia ini adalah bukan kebahagiaan, ya. Karena kalau bahagia ini sifatnya temporari. Sekarang kita bahagia, nanti malam bisa jadi kita sedih. Tetapi yang harus kita cari adalah ketenangan, tenang ibadah, tenang bekerja, tenang istirahat, dan seterusnya. Itulah kedamaian yang hakiki yang akan diraih oleh mereka yang rajin mengkaji Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga, bukan hanya membaca, bukan hanya mengkaji, tetapi mengamalkan apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Apa fadilahnya? Yang pertama adalah akan mendapatkan derajat yang tinggi di dunia dan akhirat. Saya ngomong begini bukan asal ngucap, ya, karena setelah ini akan saya sampaikan dalilnya sebagai penutup daripada kajian kita. Kemudian fadilah yang kedua adalah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga secara tujuan adalah akan mendapatkan jaminan surga. Lantas apa dalilnya? Dalilnya adalah termaktub di dalam surat Al-Isra ayat 9. Ya, catat buku curhat halaman pertama, surat Al-Isra ayat 9. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira." Di ayat ini Allah bersumpah dengan kata-kata inna, ya. Inna ini harfu taukid wa nasab. Jadi kalau setelah ada inna, huruf setelahnya harus menjadi a. Ini Allah bersumpah, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan hidayah, petunjuk, lillati hiya aqwam. Aqwam ini ismu tafdil. Kalau dalam grammar itu disebut dengan superlatif. Aqwam diambil dari kata qawim. Qawim lurus, maka aqwam lebih lurus, paling lurus. Sesungguhnya dalam Al-Quran akan memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan yang paling lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna sholihat, yang mereka senantiasa berbuat amal soleh. Annalahum ajran kabira, bahwasanya mereka akan mendapatkan ganjaran, mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka ada 3 janji Allah di situ. Al-Quran memberikan petunjuk jalan yang sangat lurus, dan yang kedua kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Catatannya adalah di mana seluruh pekerjaan kita yang biasa kita lakukan berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Masya Allah, ya. Jadi ketika kita mengerjakan aktivitas kemudian bersandarkan kepada bimbingan Al-Quran dan juga hadis, maka seluruh aktivitasnya masuk ke dalam amal soleh. Dari amal soleh kita bekerja, ya, pekerjaan yang soleh, maka akan menghadirkan keberkahan untuk diri kita dan juga keluarga. Berdasarkan apa? Berdasarkan rezeki yang halal dan juga thayyib. Maka ketika seseorang menjadi pebisnis, jadilah pebisnis yang berpedoman dengan Al-Quran. Ketika seseorang menjadi pemimpin pada setiap levelnya, jadilah pemimpin yang berpedoman kepada Al-Quran.
Ketika menjadi dokter, jadilah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dan pembimbing dalam kedokteran. Dan inilah yang menjadi catatan sejarah. Kalau kita melihat kepada ulama-ulama dahulu, bukan hanya mereka mengkaji dan menguasai ilmu agama, tetapi dalam ilmu umum juga mereka selalu unggul. Lihat kisah bagaimana Ibnu Firnas berhasil membuat prototipe pesawat. Bagaimana Ibnu Haytham berhasil membuat algoritma dan juga mata optik dalam sebuah kamera. Lihat bagaimana Ibnu Sina berhasil menjadi bapak kedokteran. Semuanya adalah ulama yang menjalankan profesinya berdasarkan pedoman Al-Quran. Bahkan yang unik lagi ada Ibnu Rusdi, ya, kalau dalam bahasa Latinnya Averroes. Ibnu Rusdi ini membuat kitab namanya Bidayatul Mujtahid, ya, yaitu perbedaan pandangan antar mazhab. Dan tahukah, ternyata Ibnu Rusdi ini adalah ahli bedah. Berarti dapat disimpulkan ahli bedah yang juga membuat kitab fikih, Masya Allah. Maka ini kembali kepada kita, apapun yang kita jalankan harus berpedoman kepada Al-Quran agar pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebagai penutup, ini masih cukup waktunya? Masih ya. Sebagai penutup ya, masih kira-kira 13 sampai 14 hari lagi Ramadan ini akan berakhir. Perintah dalam berpuasa ini adalah perintah yang mutlak dan harus penuh dengan keseriusan. Itu kenapa dalam Al-Quran 183 perintah puasa Allah tutup dengan kata-kata la'allakum tattaqun. La'allakum, kalau dalam ilmu nahwu ini adalah harfut taroji. Harfut taroji ini harapan yang besar dibarengi dengan pemahaman tentang konsekuensi. Itu kenapa Imam Suyuti di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, beliau mengatakan ketika seseorang memiliki harapan yang besar dan tinggi, maka harusnya dia paham dengan konsekuensi, sehingga dalam menjalankannya harus dengan sungguh-sungguh dan penuh keseriusan. Amalan Nabi apa saja? Simpelnya ada 3 ya. Yang pertama adalah dengan meningkatkan sholat. Yang tadinya cuma sholat fardu aja, ayo yang paling dekat dengan sholat fardu adalah tambahin dengan sholat rawatib. Sholat rawatib ada berapa Bapak Ibu? Yang bisa jawab boleh witir duluan. Ada berapa? 12. Apa saja? 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 8. Kemudian 2 rakaat, 2 rakaat setelah maghrib. Oke. Dan yang terakhir 2 rakaat setelah isya. Apa fungsi rawatib? Fungsi sholat rawatib adalah untuk meluruskan sholat fardu kita yang terasa kurang. Kadang lagi sholat pikiran kemana-mana, wah kerjaan di kantor belum beres, wah yang ibu-ibu lagi sholat, baru mulai sholat, gas sudah dimatiin apa belum ya, kepikiran gitu kan. Maka fungsi daripada sholat rawatib adalah untuk menyempurnakan sholat-sholat fardu. Dan apa fadilahnya? Masya Allah ya, fadilahnya Masya Allah. Dalam hadis disebutkan man sholat isnatai asyara rak'atan lailan wa naharan bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mampu untuk menjaga sholat 12 rakaat, sholat rawatib, yang mengiringi sholat-sholat fardu, maka niscaya akan dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Di surga. Ada yang pengen punya rumah di surga? Ya. Mungkin selama ini kita punya cita-cita pengen beli rumah di Citra Raya, nambah lagi, pengen beli rumah di BSD gitu ya. Ada nggak yang pengen cita-cita pengen punya rumah di surga? Gampang, hanya menjaga sholat
rawatib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran yang tadi telah saya sampaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dengan rajin berinfak. Ya, dengan rajin berinfak. Orang berinfak ini menggugurkan dosa, memberkahi hidup, sebagaimana dalam hadisnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, Rasul ini orang yang paling dermawan, bapak-bapak, ibu-ibu. Wa ajwadu ma fi Ramadan, ketika Ramadan lebih-lebih lagi dermawannya. Maka kalau kita kembalikan kepada surat Al-Baqarah 261, permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali berinfak Allah lipat gandakan 700 kali. Tetapi ketika Ramadan 700 tadi dikali lagi 10. Masya Allah, tabarakallah ya. Udah 700 banyak, berinfaknya sekali Allah lipat gandakan 700. Tapi ketika Ramadan 700 Allah lipatkan ganda lagi 10 kali. Maka yang tadinya 700 berubah menjadi 7.000 ya, Masya Allah. Apalagi tadi saya mendengar dari Ustaz Irwan dan juga Pak Ustaz Sultan tadi ada buka bersama ya. Ya, buka bersama juga pahalanya Masya Allah ya. Pahalanya sama seperti orang berpuasa. Pahala infaknya dapat, kemudian membantu orang berbuka puasa juga dapat, maka dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Mudah-mudahan infaknya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di Cluster Blossom ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya mampu menjalankan Ramadan ini dengan khusyuk, dengan istiqomah sampai akhir, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak dan ibu sekalian, kayaknya udah banyak yang lemes ya. Waduh Ustaz, lama banget ini, mana terawih sampai 23 ya. Saya bilang salah satu yang paling istiqomah di sini 23 rakaat. Yang lain udah 8 rakaat. Sampai Masjidil Haram aja ya, salat tarawih Masjidil Haram itu sampai 23 cuma sampai tahun 2017. Setelah itu sampai sekarang udah berubah menjadi 8. Berdasarkan apa? Berdasarkan hajat, karena banyak orang yang sedang tawaf ya. Artinya semakin banyak kita beribadah, semakin lama kita beribadah, semuanya akan ternilai pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf atas segala salah dan kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.